Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santun Setiawati. Saya adalah dosen keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang upaya peningkatan kesehatan anak dalam pencegahan pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Upaya peningkatan kesehatan anak. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun manusia seutuhnya, dilaksanakan melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak anak masih dalam kandungan, menurut Kemenkes RI tahun 2016. Upaya peningkatan kesehatan anak adalah segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru atau pendidik, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014. Saat ini, di Indonesia serta seluruh dunia sedang mengalami wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 telah dinyatakan pandemik dunia oleh WHO, menurut WHO tahun 2020. Keputusan Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nomor 13A tahun 2020, pandemi COVID-19 sebagai status tentang darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 Pembatasan nasional berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Pengertian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 dapat mengenai siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Cara penularan. Menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang penderita COVID-19. Tangan menyentuh benda yang mengandung percikan ludah bervirus lalu mengenai area wajah kita dari tangan yang tidak dicuci. Bersentuhan atau bersalaman dengan penderita COVID-19 dan tangan menyentuh area wajah tanpa cuci tangan. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran pernafasan akibat penyebab lainnya. Gejala dapat berupa batuk, pilek, seperti penyakit selesma, dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan menjadi berbahaya apabila menyerang paru-paru, yang menjadi radang paru atau yang disebut pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, dan kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Pencegahan COVID-19. Membiasakan anak mencuci tangan dengan air bersih dan sabun lebih sering, yaitu sebelum makan, setelah buang air, sebelum dan setelah melakukan aktivitas, bermain, menyentuh hewan, dan sebagainya. Menjelaskan pentingnya menjaga physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Penggunaan hand sanitizer sebagai alternatif apabila tidak tersedia air mengalir dan sabun, jika jauh dari sarana cuci tangan.
memberi pengertian pada anak untuk beraktivitas di dalam rumah, mengingatkan anak untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Membersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti perabot, gagang pintu, mainan, gadget dengan desinfektan secara berkala. Tutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu. Segera mandi, cuci rambut, dan mengganti baju sesampainya di rumah setelah bepergian. Memakai masker kain saat memerlukan keluar rumah untuk mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang menyehatkan. Istirahat yang cukup, menghindari kecemasan yang berlebihan, berpikiran positif, berpikiran yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan dan olahraga teratur, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kita disiplin dan patuh. Jaga jarak fisik, di rumah aja, cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah. Kegiatan yang dapat dilakukan di rumah: belajar di rumah, membantu orang tua di rumah, ibadah di rumah, bermain di rumah, berkreativitas di rumah. Kepelayanan kesehatan apabila anak sesak nafas atau biru, diare terus-menerus atau muntah disertai lemas atau dehidrasi, nyeri perut hebat, perdarahan terus-menerus, kejang atau penurunan kesadaran atau mengalami kelumpuhan, demam tinggi 3 hari atau lebih, kecelakaan, keracunan, menelan benda asing, digigit hewan berbisa. Kunjungan ke pelayanan kesehatan: membuat temu janji, memakai masker, tidak menggunakan transportasi umum, cek suhu tubuh, physical distancing. Setelah pulang dari fasilitas kesehatan, di rumah segera mandi dan ganti baju. Terima kasih, semoga bermanfaat.